Ibu bapak rahmati Allah, sebelah kanan ini adalah kawasan daripada Mina, perbatasan Mina. Tenda-tenda jamaah haji yang memang masih tetap terpasang, yang digunakan ibadah haji dari hari 8 sampai 13. Ya, 8 ke 13 itu 6 hari. Tapi kalau kita mengambil wajibnya itu cukup 4 hari. Tanggal 9 Arafah, tanggal 10 melempar, kemudian mabit di Mina yaitu tanggal 11, tanggal 12 pada ayyamut tasyrik. Itu cukup 2 hari atau nafar awal. Maka haji itu sebenarnya bisa 4 hari aja ya, nggak sampai berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Ada haji sampai 40 hari di sini. Di antara keutamaannya yaitu bisa melaksanakan ibadah salat di Masjidil Haram berbulan-bulan, sebulan lebih. Mungkin arba'in atau 8 hari itu di Masjid Nabawi. Sisanya 32 hari itu di Masjidil Haram. Masya Allah, sebulan buat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Bisnya itu 24 jam antar jemput dari hotel menuju ke tempat parkiran atau mauqif yang ada di sekitar Masjidil Haram. Nanti insya Allah lebih jelas lagi kita akan melihat tenda dari atas ya, dari atas jembatan. Nanti sebelah kanan ini, sebelah kanannya Mina, tenda-tenda, nanti sebelah kirinya adalah lempar jumroh. Baik, Ibu warahmati Allah, pernah kami sampaikan bahwa di kota Mekah ini ada istana-istana raja. Di antaranya kalau di kota Mekah di depan Masjidil Haram itu. Yang kedua adalah di Mina. Nanti insya Allah kita akan lihat sebelah kiri kita di atas gunung pada bangunan ya, nanti sebelah kiri itu merupakan istana raja yang ada di Mina. Ketika keluarga daripada kerajaan Arab Saudi melaksanakan ibadah haji, maka tempatnya di tempat ini. Ini kita di atasnya di rel kereta ya. Insyaallah Bapak ada satu tempat suaya-suaya Syekh. Sebelah kiri kita kelihatan ya Bapak, ada seperti tugu. Itu adalah Jabal Kurban, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, siapa namanya? Ismail alaihissalam, tatkala bermimpi kemudian melaksanakan mimpinya yaitu menyembelih anaknya. Karena dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kawasan Mina ini merupakan kawasan orang-orang Bani Jurhum, termasuk yaitu Ismail alaihissalam beserta ibunya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga tempat tinggal di sini. Kawasan memanahnya, berburunya Nabi Ismail alaihissalam ini di Mina ini, Bu. Istrinya itu sering ditinggal oleh Nabi Ismail alaihissalam, dan kota Mekah Mukarramah itu dekat, sekitar 5 km kalau kita lurus terus. Jadi disinilah tempat terjadinya kisah yang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak memiliki keturunan daripada istrinya Siti Sarah. Kemudian setelah menikahi Siti Hajar, beliau mendapatkan keturunan yang mulia yaitu Nabi Ishaq alaihissalam, dan ketika sudah mendapatkan keturunan diperintahkan untuk disembelih. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala karuniai anak daripada Siti Sarah yang mungkin bisa dikatakan mandul, tidak memiliki anak, tapi ketika umur yang tua Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ia memiliki anak Ishaq. Nabi-nabi, dan tidak ada nabi keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi-nabi yang kita kenal 25 ya, jumlahnya ratusan nabi sebenarnya ada. Itu semuanya daripada keturunan Ishaq alaihissalam. Sebelah kiri kita Ibu Bapak rahmati Allah, terlihat bangunan daripada bangunan bata itu merupakan tempat melempar jumrah ya. Yang kubah putih itu Jumratul Ula. Yang di belakangnya Jumratul Wusta, jumrah yang kedua. Yang ketiga adalah Jumratul Aqabah. Dan sebelah kiri kita ada masjid yang disebut dengan Masjid Khaif, masjid yang di dalamnya 70 nabi salat di dalamnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pernah salat di Masjid Khaif ini, dan menjadi tempat mabitnya jamaah haji yang tidak memiliki tenda. Kanan sebelah kiri kita, Masya Allah, ribuan tenda Ibu rahmatullah yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji seluruh negara. Semakin dekat melempar jumroh tendanya, semakin mahal harganya.
yang warna merah ini merupakan hotel-hotel yang dengan melempar jumroh. Tidak butuh waktu meter lagi untuk melempar jumroh, tapi tinggal beberapa meter, mungkin 100 meteran sudah bisa melempar jumroh. Sedangkan jamaah kita Indonesia itu harus membuat terowongan terlebih dahulu. Terowongan bisa dikatakan seperti yang akan kita masuk sekarang, itu hampir 2 km baru bisa keluar dari terowongan dan bisa melempar jumroh. Itu Masya Allah butuh perjuangan juga melempar jumroh itu ya, pada tanggal 11, 12, 13 ini. Nah ini ya, hampir bisa dikatakan seperti ini. Tapi ini bukan terowongan Muaisim, bukan terowongan Muaisim, tapi ada satu terowongan lagi yang memang khusus untuk jamaah haji Indonesia dan beberapa negara lain yang agak sedikit jauh tempat melempar jumrohnya, yang jamaah reguler ya, kecuali jamaah-jamaah yang menggunakan fasilitas roda itu dekat dengan melempar jumroh insyaallah. Termasuk yang Amar ini insyaallah dekat tuh. Dekat gak Sat? Melempar jumroh ini? Dekat ya? Dekat sekali kan? Artinya tidak membutuhkan tenaga. Kan memang terkadang puncaknya ini ketika melempar jumroh. Karena melempar jumroh itu waktunya setelah tergelincirnya matahari, setelah sholat duhur sampai maghrib. Itu waktu-waktu yang panas. Dahulu zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat pun mendapatkan hatta udah tala'an al-fajr ramain. Dulu kita ini nggak bisa melempar pagi-pagi hari. Kita menunggu sampai tergelincirnya matahari benar-benar panas, baru kita keluar dan melempar jumroh. Dan sekarang haji yang tidak memiliki di situ banyak yang melemparnya di waktu malam, di waktu pagi. Tapi ada beberapa fatwa yang membolehkan, di antaranya karena kemaslahatan banyaknya jumlah jamaah haji yang sehingga bisa diatur oleh pemerintah Arab Saudi jadwal-jadwalnya untuk setiap negara dalam melempar jumroh. Ya, ini Masya Allah, ini kita keluar daripada kawasan Mina yang merupakan kawasan melempar jumroh jamaah haji. Insyaallah kita semuanya juga akan melewati tempat ini, bukan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengunjungi sekarang, tapi kita semuanya juga berharap menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji, menjadi tamu-tamu yang mulia yang insyaallah tidak memiliki balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kepada ibu bapak semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji, yang belum melaksanakan daripada rukun Islamnya, yaitu berhaji di tanah suci Muharramah, Allah mudahkannya, yang diberikan rezeki lebih, semoga rezekinya yang banyak itu dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keturunan-keturunannya, anak-anaknya juga bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah di tanah suci ini. Amin ya rabbal alamin. Mau berangkat enggak Bu Pak ibadah haji Pak? Mau kan insyaallah ya? Ibadah haji semuanya kita insyaallah berharap mendapatkan pahala yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita hanya menampak tilas melewati tempat-tempatnya saja, tapi insyaallah semoga tahun ini, tahun depan kita nggak ada yang tahu rezeki manusia itu kan. Makanya jangan sampai kita lewatkan lisan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik. Bisa jadi lisan kita ketika kita safar ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita ini dengan rahmat Allah akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Harus itu yakin, husnuzan kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, muslim bid'awatin illa an yastajib Allah. Bukankah setiap muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya? Imma ayyu'ajjila lahu da'watuhu, sifat pengabulannya bisa jadi langsung dikabulkan, wa imma an yaddakhira laha fil akhirah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan sifat apa? Yaitu disimpannya kelak nanti di hari kiamat. Jadi alasannya itu nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa lahu min su'i mithlaha, bisa jadi Allah singkirkan dia dari kejahatan yang menimpa dia. Itulah bagian daripada ijabah doa kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ya orang dia tabrak di sini, tapi kita alhamdulillah mobil kita berhenti. Ini bagian daripada doa kita yang Allah Subhanahu wa taala singkirkan
dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Maka ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-doa itu ibadah, doa itu ibadah. Maka insyaallah Allah hamba-hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah mulai ngantuk ya, udah mulai tidur nih. Coba nur gitu.